Mustafa Sam'ana Syari. Kepada beliau aku dan kami hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidhu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, indama su'ila an ayyil a'mal afdal faqala as-salatu ala waqtiha. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin was-sakirin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Ashraf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini, yang sejuk ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam nikmat dan karunia kepada kita, sehingga di pagi ini kita bisa hadir di majlis dan sekaligus di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu nikmat yang luar biasa, dan tidak semua orang bisa merasakan nikmat yang seperti ini. Oleh karenanya, rasa syukur ini tidak hanya sekedar basa-basi, tidak hanya sekedar kemudian hanya mengawali dalam sebuah tausiah atau ceramah, tapi ini merupakan satu tadzkirah, saling mengingatkan kepada kita ya, untuk terus bersyukur dalam kondisi apapun ya. Diuji oleh Allah dengan sesuatu yang tidak mengenakan, ya, tetap harus kita syukuri. Apalagi kemudian kita diuji dengan sesuatu yang mengenakkan kita. Sehingga dengan demikian, maka sesuai dengan janji Allah, kalau kita selalu bersyukur, maka Allah akan menambah dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Yang kedua, juga kita tidak lupa semoga salawat dan salam tetap tercurahkan kepada uswah qudwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang nanti akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah berada di bulan Rajab ya. Dan bulan Rajab itu merupakan bulan yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36
itu berfirman, hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada isna asyara sahron, ada 12 bulan. Jadi bulan Islam, bulan Qamariyah itu sama dengan bulan Syamsiyah atau bulan Masehi, bulan-bulan Masehi. Ada 12. Ya. Nah, dari 12 bulan itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan minha arba'atun hurum. Ya, jadi dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang hurum, yang haram. Maksudnya haram itu mulia, bukan haram dalam arti yang kita fahami, ya, sesuatu yang diharamkan. Jadi bulan mulia. Ya. Yang 3 itu berurutan bulannya. Nah, hanya 1 yang terpisah. Itu ya. 1 yang terpisah. Jadi dimulai dari bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Nah, 3 bulan itu berurutan. Dan Dzulhijjah itu termasuk bulan yang ke-12. Nah, sama kalau Masehi berarti Desember. Dan Muharram itu berarti di bulan pertama tahun Hijriah. Nah, setelah itu meloncat dari beberapa bulan, baru setelah itu masuk bulan Rajab. Insya Allah kita hafal semua ya bulan-bulan Qamariyah itu. Nah, harus hafal sebagai seorang muslim ya. Jadi jangan hanya bulan Masehi saja yang hafal atau Syamsiyah, tapi bulan-bulan Qamariyah harus hafal. Tapi dengan istilah yang sesuai, bukan yang diistilahkan oleh biasa kita orang-orang Jawa. Ya. Kalau orang Jawa itu kan kalau Syawal tetap Syawal gitu ya. Nah, kalau Dzulqa'dah itu nyebutnya, kalau di sini Apit. Ya, kalau di daerah saya itu Selo. Ya, jadi Syawal Selo. Nah, Dzulhijjah itu besar. Nah, itu. Ya, Dzulhijjah itu besar. Ya. Nah, mesti kita harus hafal sesuai dengan nama-nama yang memang sudah dari sananya. Ya, sudah diistilahkan. Berarti dimulai dari Muharram. Ya, Muharram berarti kan bulan Muharram itu kalau dalam bahasa kita apa? Sama ya. Muharram, 1 Muharram. Suro di sini ya. Nah, Suro. Nah, Muharram, Safar, ya, kemudian apa? Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, atau ada Jumadil Akhir juga ada, Jumadil Tsaniyah ada. Nah, baru Rajab. Jadi Rajab itu masuk di bulan ke-7. Ya, bulan 7. Ya, Rajab itu. Dan itu termasuk bulan mulia. Sehingga Rajab yang disebut sebagai Arba'atun Hurum atau bulan mulia ini adalah amal-amal kebaikan itu akan ditingkatkan, dilipat gandakan pahalanya. Itu. Nah, itu diantaranya. Ya. Dan bulan Rajab ini juga ada satu peristiwa sejarah yang ini tidak boleh dilupakan oleh umat Islam juga. Ya, tapi insya Allah tidak akan lupa. Karena apa? Karena belum bulan Rajab aja itu kadang sudah diperingati. Ya. Jadi belum masuk bulan Rajab aja itu sudah diperingati, yaitu
peristiwa Isra dan Mi'raj, iya kan? Jadi ada yang belum masuk tanggal 1 Rajab, berarti masih bulan Jumadil Akhir atau Jumadil Tsaniyah, itu sudah ada peringatan Isra Mi'raj gitu. Jadi insya Allah ini nggak akan dilupakan bulan ini, bulan Rajab itu ya. Bahkan selesai bulan Rajab pun masuk bulan Sya'ban, itu kadang masih diperingati ya, peristiwa Isra Mi'raj itu. Dan ini tidak boleh dilupakan karena di dalamnya ada perintah yang namanya sholat ya. Jadi ketika peristiwa Isra Mi'raj itu kan Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, baru dimi'rajkan ya, dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Nah, inilah barangkali yang nanti akan menjadi tema kita pada pagi ini, yaitu saya ingin menyampaikan, menjelaskan tentang fadhailus shalah. Walaupun ini mungkin sudah sering dibahas, sering dibicarakan, tetapi memang ini harus juga sering diingatkan ya, sering diingatkan, karena ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita ya, sangat penting dalam kehidupan kita ya. Karena kalau kita melihat dalam sejarah tentang perintah sholat ini ya, dalam peristiwa Mi'raj itu ya, diawali dari perintah sholat 50 kali sehari semalam ya, itu ya. Jadi 50 kali sehari semalam ya. Itu bisa kita bayangkan kalau kemudian kita mendapatkan perintah sholat 50 kali sehari semalam ya, kita itu nggak akan pernah istirahat, nggak bisa istirahat ya. Kalau saya hitung, kita itu sehari semalam hanya ada 24 jam ya, hanya ada 24 jam. Nah, kalau kita mendapatkan perintah salat 50 kali, itu berarti artinya setengah jam ya, jaraknya itu setengah jam. Setengah jam sholat, setengah jam sholat, dan itu baru 48 kali. Nah, yang 2 kali berapa? Berarti masih ada 2 kali. Nah, yang setengah jam itu berarti bisa 1/4 jam itu ya, 1/4 jam sholat ya, bisa kita bayangkan itu ya. Wong 5 waktu ini aja kan yang paling dekat jaraknya antara maghrib dan isya ya kan. Dan maghrib dan ke isya itu kurang lebih jeda waktunya 1 jam, kurang lebih ya, 1 jam. Itu saja perasaan kita itu sangat cepat ya. Pulang dari masjid atau dari musola, mungkin tilawah ya, kemudian yang belum makan sore makan sore, itu baru duduk sebentar sudah terdengar azan isya ya kan. Dan kita merasa nembe ya, atau baru sudah azan isya. Itu 1 jam, bahkan lebih, 1 jam lebih. Coba kalau kita bayangkan misalnya 30 menit tadi yang setengah jam, atau yang ada yang 1/4 jam tadi ya,
Dan baru pulang dari musola, baru duduk, sudah azan lagi. Ya, sudah azan lagi. Itu. Nah, ini yang kemudian untuk bagaimana kita terus diingatkan supaya kita juga tadi bersyukur gitu. Dan jangan sampai sholat yang 5 waktu ini ya ada yang kita tinggalkan. Itu. Kita bersyukur ya, dari 50 menjadi 5 ya, menjadi 5. Itu kalau dalam hadisnya panjang, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Itu di Sirah Nabawiyah ada di kitab Rahiqul Maktum, disebutkan pada saat peristiwa Isra Mi'raj, di mana ketika Rasulullah turun di langit ke-6 sampai di langit ke-6 itu kan bertemu dengan Nabi Musa ya. Nah, bertemu dengan Nabi Musa, ditanya oleh Nabi Musa, "Hai Muhammad, engkau dapat perintah apa?" Kan itu kan. Maka Rasulullah menjawab, dapat perintah sholat 50 kali. Nah, awalnya di situ ya, 50 kali. Umatmu tidak akan mampu ya. Umatmu tidak akan mampu menjalankan sholat 50 kali sehari semalam. Dan itu sudah saya coba umat sebelumnya, sudah dicoba umat sebelumnya, dan umat sebelumnya juga tidak mampu gitu. Padahal umat sebelumnya itu kan termasuk umat-umat yang kuat, secara fisik itu kuat, orangnya besar-besar ya. Kalau sudah sampai ke umat Muhammad, itu jaraknya kan sangat jauh, maka tidak akan mampu. Umatmu tidak akan mampu. Maka diperintahkan, disarankan oleh Nabi Musa, kamu naik lagi dan minta kepada Allah keringanan. Jadi bolak-balik yang akhirnya sampai 5 kali itu. Bahkan waktu itu 5 kali saja masih diminta oleh Nabi Musa itu untuk naik lagi. Tapi kemudian Rasulullah mengatakan, ahyaituhu, saya malu kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi sudah malu, dari 50 sudah sampai 5, sudah cukup. Nah, itu cerita menariknya di situ. Nah, jadi 5 kali. Makanya tadi saya membaca surat Al-Baqarah ayat 238 dan 239, nanti ada 2 ayat itu. Namun sebelum itu pada kesempatan ini, dari awal kisah tadi yang singkat itu, maka saya ingin menyampaikan fadhailus shalah ya, keutamaan sholat yang saya ambil dari beberapa buku. Nanti bisa dibaca, karena fadhailus shalah itu beda-beda ya. Ada yang menyebutnya 10, ada yang menyebutnya 17, ada yang menyebutnya 5 ya, ada yang bahkan menyebutnya 4. Nah, ini banyak sekali. Nah, nanti bisa dilihat di Fiqhul Islami, di Fiqhus Sunnah, atau di Manhaj Muslim, atau yang lebih mudah lagi cari di Ustadz Google. Nah, itu lebih mudah lagi ya, tulis saja di Google itu ya, fadilah sholat, nanti akan banyak sekali itu ya, banyak sekali, tinggal dipilih saja. Nah, kalau membaca kitab kan mungkin lama gitu ya, walaupun sekarang sudah diterjemahkan semua. Fiqhul Islami sudah diterjemahkan, Fiqhus Sunnah sudah diterjemahkan ya, Manhaj Muslim atau Minhajul Muslim sudah diterjemahkan semua, sudah mudah. Nah, sekarang kita diberi sarana lagi lebih mudah ya, yaitu tanya Ustadz Google. Jadi semuanya ada gitu ya, semuanya ada di situ Ustadz Google itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya ingin menyampaikan 5 ya, saya mengambil 5 saja ya, fadhail atau fadilatus shalah.
ya, fadhailus shalah, yang kemudian dikuatkan dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mengawali dari yang pertama adalah sholat ini merupakan hal yang nanti pertama kali akan dihitung oleh Allah, dihisab oleh Allah. Nah, ini yang perlu kita kita perhatikan. Jadi sholat ini nanti yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Nah, ada dua riwayat yang menyebutkan ini, hadis ini, yaitu ada riwayat dari Ahmad dan Abu Dawud. Ya, kalau Ahmad dan Abu Dawud itu menyebutkan inna awwala ma yuhasabun nasu bihi, pakainya nas, manusia ya, yaumal qiyamati min a'malihim as-shalah. Itu sampai berhenti di situ. Ya, jadi sesungguhnya pertama yang akan dihisab ya, di hari kiamat dari amal-amal manusia itu adalah as-shalah. Nah, jadi ibadah sholat, bukan puasa, bukan zakat ya, bukan sedekah, bukan haji ya, tapi sholat ya. Jadi nanti yang akan ditanya, dihisab, dihitung oleh Allah nanti itu adalah sholat yang pertama. Nah, ini makanya sholat kita harus kita jaga, kita perbaiki gitu. Kalau riwayat ini berhenti sampai di sini, tapi ada riwayat yang lain itu tak ada tambahannya. Jadi di pertamanya sama, tapi pakainya abdun, bukan nas ya. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu, pakainya abdu. Kalau ini tadi kan anas itu. Nah, jadi pertama kali nanti yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat oleh seorang hamba itu adalah sholat. Nah, kemudian ada tambahannya itu, idza soluhat soluhal amalu kulluh, wa idza fasadat fasadal amalu kulluh. Nah, ada tambahnya itu. Jadi kalau sholatnya itu soluhat, baik, benar ya, maka soluhal amalu kulluh, maka akan baiklah seluruh amalnya. Nah, itu ya. Tapi kalau sholatnya itu rusak ya, rusak itu berarti kan macam-macam ya, maka rusaklah seluruh amalnya. Nah, rusaklah seluruh amalnya. Itu. Ini berarti hampir mirip dengan hadis tentang hati. Nah, ini kadang karena bahasanya hampir sama itu. Ya. Bedanya itu adalah di insoluhat soluhal jasadu kulluh. Nah, pakainya jasad. Jadi ketika di hadis Arba'in Nawawiyah itu kan ada tentang bab halal wal haram. Nah, hadis halal wal haram itu yang paling bawah, hadis akhir itu Rasulullah menyebutkan bahwa dalam jasad manusia itu ada mudghah, ada segumpal daging. Nah, kalau atau apabila segumpal daging ini baik, maka baiklah semua badannya, sehatlah semua badannya. Jadi pakainya soluhat sama. Idza in soluhat soluhal jasadu kulluh, wa in fasadat fasadal jasadu kulluh. Jadi menggunakan soluhat dan fasadat sama. Kalau itu kaitannya dengan hati. Jadi orang itu sehat dan tidaknya sebenarnya tergantung kepada hati. Itu kalau bicara tentang hati.
di hadis arba'in. Tapi ketika berbicara tentang sholat itu amal. Itu. Ya. Jadi yang menjadi ukurannya itu adalah bahwa kalau amal seseorang baik, ini berarti sholatnya baik. Berarti sholatnya benar. Ya. Berarti sholatnya itu memenuhi minimal syarat dan rukunnya. Itu. Ya. Minimal syarat dan rukunnya. Makanya ketika berbicara tentang sholat itu kan ada syarat, ada rukun, terus ada apa lagi? Sunnah, itu kan? Sunnah-sunnah. Nah, ada yang hal-hal membatalkan sholat. Nah, dalam sholat kita yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana sholat kita itu soluha, ya, benar, baik, sehingga seluruh amal kita baik, minimal syarat dan rukunnya itu lengkap. Ya, itu. Nah, kita perlu belajar lagi apa syarat-syarat sholat, apa rukun-rukun sholat, itu kita baca lagi. Apakah sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya, atau apakah sudah terpenuhi syarat dan rukunnya itu. Nah, dan disitulah sholat kita baik atau tidak, benar atau tidak, dan diterima oleh Allah atau tidak, yaitu ukurannya adalah syarat rukun. Kalau sunnah itu sebagai penyempurna. Kalau kita bisa melaksanakan yang sunnah-sunnah, berarti pahala kita bertambah. Kan gitu. Kalau tidak, tetap sholat kita syah, benar dan baik. Nah, maka yang terpenting adalah bagaimana kita memahami syarat dan rukunnya. Itu. Kan kadang orang bertanya, sholat saya itu bukan sholat saya. Kadang orang kan mengatakan ini sholatnya rajin, gitu kan? Tapi kok perbuatannya jelek, ya. Misalnya ngomongnya yang nggak baik-baik, itu kan? Ya. Akhlaknya kok nggak baik, itu berarti ada sesuatu yang salah. Sholatnya itu, ya, ada sesuatu yang salah. Apa? Oh, berarti jangan-jangan tadi syarat rukunnya ada yang kurang. Itu berarti syarat dan rukunnya ada yang kurang. Itu aja. Maunya kadang kan kalau Islam ini mau dijelek-jelekan, itu kan bukan Islamnya, tapi kan orangnya. Orangnya pun itu oknum. Sehingga tapi ini menjadi digeneralkan gitu. Tuh lihat siapa yang korupsi, orang Islam. Kan mesti begitu. Ya, siapa yang tukang korupsi? Yang banyak siapa yang banyak yang korupsi? Orang-orang Islam. Bisa jadi mereka sholat, gitu kan? Nah, ini berarti perlu dipertanyakan. Jangan-jangan sholatnya yang nggak benar, gitu. Ya, berarti jangan-jangan sholatnya, gitu. Nah, maka perlu kita lihat kembali, gitu. Kalau ada, jangan sampai kita ini kan sholat rajin, tapi kok amalnya nggak baik, akhlaknya nggak baik. Nah, ini berarti yang perlu dilihat kembali adalah bagaimana syarat rukunnya itu terpenuhi apa enggak. Nah, minimal itu. Ya, karena Rasul tadi kalau sholatnya baik, seluruh amalnya baik. Ini yang menyampaikan Rasulullah, bukan saya. Ya, saya hanya lewat saja itu. Ini kata Rasulullah, dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu pasti wahyu. Bukan dasarnya hawa nafsu, bukan ngarang sendiri, itu wahyu, gitu. Ya, sehingga kita yakin itu. Ya, kalau sholatnya baik, seluruh amalnya akan baik. Kayak hati kan sama sebenarnya. Ya, kalau hatinya sehat, ya, insya Allah badannya akan sehat. Gitu. Iya, kita yakin itu.
Jadi kalau hatinya itu nggak berpenyakit, apalagi sampai hatinya mati, bahaya. Nanti insya Allah mungkin di kesempatan yang lain kita coba untuk membahas itu ya, tentang hati itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ini yang pertama fadilahnya. Jadi nanti yang pertama kali yang dihisab oleh Allah itu adalah sholat kita. Oleh karenanya ya, mari kita jaga ya sholat kita, dan juga terus kita perbaiki ya. Yang penting bagaimana memenuhi syarat dan rukun. Kadang ada orang itu sholat tapi rukunnya salah satu rukun ditinggal. Ya, apa? Misalnya tumak nina, ya kan? Orang itu ada kan yang sholatnya cepet gitu kan, ya, gerakannya cepet. Nah, itu berarti ada satu yang ditinggalkan, apa? Tumak nina, sholatnya nggak tumak nina. Dan ukuran tumak nina itu kan apa? Ya, posisinya benar, posisinya pas. Itu artinya ketika ruku ya, posisinya pas ruku gitu ya. Ustadz Adi Hidayat itu kan juga membedah tentang itu ya, sholat sekarang itu membedah tentang apa, tentang ini mandi junub yang benar ya, menurut Rasulullah SAW itu ada ya. Kita ini sudah terbiasa kan yang namanya mandi besar, mandi janabah ya, tapi kadang-kadang ya masih ada yang tidak sesuai gitu. Yang penting kan mandi aja gitu kan, guyur dari atas sampai ini selesai gitu. Nah, ternyata kan ada contoh-contoh dari Rasulullah SAW gitu. Nah, ini yang pertama ya, yang perlu saya sampaikan, fadilah sholat. Nah, yang kedua adalah bahwa sholat itu merupakan rukun Islam, dan rukun Islam yang kedua urutannya, rukun Islam yang kedua ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyampaikan hadis Bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun atas 5 dasar ya. Ada yang mengatakan pondasi. Kalau dalam sebuah bangunan itu diibaratkan sebuah pondasi itu. Yang pertama adalah 2 kalimat syahadat, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Itu yang pertama, karena itu menjadi syarat orang itu muslim ya, masuk Islam itu harus mengucapkan 2 kalimat syahadat itu. Lah setelah itu Rasulullah menyebutkan apa? Iqamis shalah ya. Yang kedua itu adalah iqamis shalah, menegakkan sholat. Kenapa kok tidak misalnya itaiz zakah ya, shaumi Ramadan, hajjil bait. Bahkan dalam satu riwayat itu antara shaum Ramadan dengan hajjil bait itu beda ya. Shaum Ramadan itu ada yang di riwayat yang lain itu di nomor 5, kemudian hajjil bait nomor 4. Tapi dalam riwayat yang lain seperti di Imam Bukhari, Muslim itu shaumi Ramadan dulu baru hajjil bait. Hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu. Ya. Jadi dari 5 rukun Islam itu ya, salat di peringkat yang kedua. Ya. Ini berarti menjadi sesuatu yang penting. Gitu. Ya. Kalau kita lihat misalnya zakat ya, melaksanakan zakat. Zakat itu memang rukun Islam, dan sebagai seorang muslim yang namanya rukun harus dijalankan, wajib dilaksanakan. Tapi kewajiban ini menjadi gugur
ketika syaratnya tidak terpenuhi. Ya, jadi ada syaratnya. Apa? Terkait dengan harta. Ya kan? Jadi kalau seorang muslim tapi kan hartanya belum mencapai nisab, belum 1 tahun, ya berarti kan gugur kewajiban ini. Ya kan? Ya, ita'i zakat. Saum Ramadan, wajib hukumnya puasa di bulan Ramadan. Tapi ada rukhsah. Apa? Ketika sakit, ketika dalam perjalanan, itu boleh tidak puasa kan di bulan Ramadan. Ya. Tapi nanti tetap harus mengganti di hari-hari yang lain. Yang ketiga, tua, ya, atau ada yang mengatakan di situ wa alal ladzina yutikunahu, orang-orang yang dianggap tidak mampu itu banyak, termasuk hamil, ya, yang dikhawatirkan janinnya misalnya, atau ketika ibu menyusui. Nah, ketika orang tua yang sudah tidak mampu lagi untuk puasa, itu ada apa? Keringanan. Apa? Fidyatu ta'amu miskin, membayar fidyah. Nah, itu puasa. Ya. Wa hajjil bait, haji sama. Ya, terkait dengan finansial, harta, juga istita'ah, kemampuan. Ketika itu tidak terpenuhi, gugur kewajiban itu. Tapi kita lihat sholat. Nah, itu nanti dalam kitab-kitab fikih itu banyak dibahas banget. Ya, kalau sholat itu, coba nggak ada kitab satupun atau hadis ya yang menyebutkan tentang rukhsah ketika orang sakit atau dalam perjalanan atau dalam peperangan, kemudian ada rukhsah untuk tidak sholat dulu. Saya belum menemukan. Ya, dalam keadaan sakit tetap sholat, tidak boleh meninggalkan sholat di waktu yang sudah ditentukan. Ya kan? Nggak ada, saya belum menemukan itu. Kalau ya karena sakit ada rukhsah, nanti sholatnya di jamak berikutnya, atau misalnya kalau sakitnya seminggu ya sholatnya tidak sholat seminggu tapi nanti saya belum menemukan itu. Dalam kondisi sakit pun tetap ada rukhsah dan harus dilaksanakan di waktu itu. Misalnya kalau sholatnya tidak bisa berdiri karena kondisi kakinya misalnya ditekuk susah, apa? Boleh duduk, ya kan? Boleh duduk. Ketika duduk nggak bisa, nggak mampu, ya karena sakit apanya gitu, koyoknya apa-apa misalnya, atau ini apa? Boleh berbaring, iya kan? Ya. Ketika sudah tidak bisa bergerak sama sekali, ya, tapi masih sadar, apa? Dengan isyarat, sampai begitunya. Dan itu hanya ibadah sholat, isyarat. Nah nanti wudhunya gimana dan sebagainya, nanti ada sendiri cara-caranya, iya kan? Itu. Nah kemudian dalam kondisi safar, bepergian, ya, yang namanya bepergian itu kan capek kan, lelah. Apalagi kalau naik pesawat sampai belasan jam, atau naik bis sampai belasan jam, itu kan capek, melelahkan. Tapi tetap tidak ada alasan untuk ditinggalkan. Ya, tidak ditinggalkan. Harus sholat. Apa? Ada rukhsah, ada jamak, boleh dikosor yang 4 rakaat menjadi 2, ada jamak takhir, jamak takdim,
ada jamak kosor dan seterusnya, itu ada. Itu sampai begitu, ya. Ngaturnya itu sampai begitu. Nih, salat Isra-nya jam berapa? Jam 6. Sudah jam 6. Oh, gitu. Ya. Ini saya baru menyampaikan 2 ya. Memang pembahasannya agak panjang kalau tentang ini. Ya, jadi itu yang kedua ya. Oleh karenanya saya nanti mungkin kalau bisa kesempatan yang lain saya coba untuk melanjutkan ini, karena menurut saya ya nanti mungkin sedikit lah sangat penting. Jadi prinsipnya adalah bagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah itu ayat 238 dan 239. Itu nanti monggo bisa dibaca, bisa ditadaburi, tafsirnya juga bisa dilihat. Itu nah, mudah-mudahan 2 fadilah salat ini mungkin masih ada 3 poin sebenarnya, tapi insya Allah nanti di kesempatan yang lain akan saya sampaikan, karena kebetulan waktu salat Isra sudah tiba. Jadi saya mohon maaf barangkali banyak hal yang ada kekurangannya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kalau ada kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wal afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.